Adalah siapa? Kita namanya Pak Yus. Kemudian beliau datang ke Indonesia. Saya ajak di Jakarta, tanya kalau Abah ini sahabat saya akan mendirikan pesantren di Sulawesi. Mohon izin namanya apa? Kata Abah Al-Fatihah. Kata apa Pak? Al-Fatihah. Saya tidak tahu apa itu harus namanya Al-Fatihah atau dua apa dengan Al-Fatihah. Sampai hari ini pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Fatihah. Itu sahabat saya. Jadi kita selalu hidup. Nah jadi itulah. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa manasik ini kita tidak hanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita diajarkan apa? Kita untuk memaknai dan mengamalkan. Memaknai dan mengamalkan. Orang-orang yang cinta kepada kelahiran Rasulullah itu luar biasa. Dan kita tadi bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Abu Lahab itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu ada yang kenal Abu Lahab? Ada yang kenal Abu Lahab? Ibu saya tanya, kalau hidup pada masa Nabi Muhammad, ibu mau jadi siapa? Bapak mau jadi siapa? Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Jabal. Abu Lahab ini paman Nabi yang sangat cinta kepada Rasulullah kelahirannya, tapi ketika mendeklarasikan Rasulullah sebagai utusan Allah, dia sangat benci. Maka sampai meninggalnya belum bertobat. Pertanyaannya adalah kemana ini Abu Lahab? Makanya ada dari Tabar, ada Abi. Tertakkanlah dua tangan Abu Lahab. Ternyata di alam roh, menurut kitab Al ada dua roh kondisi. Yang pertama adalah kondisi atau mu'adzabah dan muna'awar, muna'am. Roh yang dalam keadaan diberikan nikmat dan ada roh yang dalam keadaan diberikan azab. Ternyata Abu Lahab ini adalah roh dalam kondisi diberikan azab karena benci kepada Rasulullah. Bermimpilah siapa namanya? Sayyidina Abbas. Ditanya, ketemu, wahai Abu Lahab, bagaimana kondisi usia? Saya dalam keadaan diberikan azab. Tetapi setiap Senin Allah ringankan siksa saya. Setiap hari Senin. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah. Jadi semoga kita semua itu adalah bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwa kita adalah mesti memaknai, mesti mengamalkan. Kita belajar tasawuf, ibu-ibu, bapak-bapak kita semua termasuk saya belajar
Thoriqah sudah ada pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Kita lihat dua peristiwa pada zaman Rasulullah. Kita ingat sejarah ketika di Madinah Rasulullah usia 4 tahun dibawa ke satu Korea. Di situ apa? Dibedah dadanya, dibelah dadanya oleh malaikat. Ada Jibril, basuh kolbunya, hatinya dengan zam-zam, dibersihkan kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibersihkan. Kenapa? Karena kolbu itu tempatnya setan. Ada namanya setan kori sama setan dua kori. Jadi setan itu sahabat kita di dalam kolbu kita yang terus menggoda kita. Dibersihkan. Inilah tasawuf, inilah Thoriqah. Qad aflaha man zakkaha wa qad berbahagia orang yang bersih dan bertilah orang yang mengotori hatinya. Artinya Rasulullah ini dibersihkan kolbunya. Pertanyaannya, siapa yang membersihkan kolbu kita? Nah, jauh-jauh kita datang ke sini berkumpul datang kepada apa? Ini dalam rangka membersihkan kolbu kita yang isinya setan kori. Maka ada dua peristiwa berjalan. Satu kolbunya yang banyak dikir, yang satu kurang dikir. Hanya si kori senjata, tangan, itu umur banget kan? Ya terus, itu belum. Iya, saya perlu. Kenapa? Karena kolbu yang saya tempatkan ini lupa kepada Allah. Lagi makan, lupa sama Allah, saya ikut makan. Lagi minum, dia lupa sama Allah, saya ikut minum. Lagi bersetubuh, dia lupa sama Allah, saya ikut. Gemuk saya. Kamu lurus. Ternyata kolbu yang saya tempatin selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pemaknaan Maulid Nabi. Maka di ini kenapa kita harus pada Allah Taala zakah? Karena tidak disebutkan Rasulullah kolbunya. Sekarang pertanyaan, siapa kolbu kita? Kalau kita nggak saja, Bapak Ibu, masya Allah, yang make up wajah kita sudah ada orangnya. Tubuh kita ada suami kita, istri kita, tangan cara suami kita ada, tapi kolbu itu mesti ada. Kalau kita nggak ada, masya Allah, berantakan. Yang kedua, peristiwa di Gua Hiro. Ini tasawuf, Thoriqah. Saya akan bayangkan dulu Gua Hiro itu seperti pamijahan, satu RT masuk semua. Ternyata Gua Hiro itu hanya naik, turun, lempengan-lempengan batu yang hanya 1-2 orang bisa sholat. Kalau siang hari panas sekali, kalau malam hari dingin sekali. Saya pernah malam hari pernah, jam 1, siang hari pernah. Itu luar biasa. Apa yang dilakukan Rasulullah di situ? Sebelum 40 tahun dalam rangka beliau mendapatkan wahyu, bermeditasi, berzikir, hamduhu ila Allah. Cita-citanya tujuannya hanya Allah. Syukuruhu ila Allah. Kesibukannya hanya Allah. Rujukuhu ila Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Inilah yang diajarkan Rasulullah, bagaimana proses dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua peristiwa ini menjadi penting. Dari sekian banyak, ternyata kita belajar seperti ini sudah ada di zaman Rasulullah prosesnya. Rapi-rapi tubuh kita sudah ada yang merapikan, mengatur. Siapa yang menjaga kolbu kita? Di dalam wajah syukur ada rapi itu mengurus wasilah perantara. Rasulullah saja butuh perantara Jibril. Masa kita ada butuh perantara? Nah, kita penting. Karena kalau hanya sholat Bapak Ibu, masya Allah, ini gak mudah. 1 bulan lalu saya penelitian dengan sahabat saya dari Malaysia di IUM tentang bagaimana cara bahwa sholat itu bisa khusyuk dan khusyuk itu menjadikan dia sehat. Penelitian itu riset di sana. Dan kesimpulannya adalah ada 3 cara sholat khusyuk itu untuk sehat. Dan penelitian dia, pertama harus apa? Harus menyadari dirinya sholat, yang kedua memahami dirinya sholat, yang ketiga merasakan dirinya sholat. Padahal sholat tidak mudah. Makanya kan wa innaha lakabiratun
illal khoshiyin. Nggak mudah sholat itu kecuali bagi orang-orang yang. Maka Syekh Fadil Al-Jailani ketika berada di Jogja bersama Allah dalam beliau itu mengatakan murid-murid Abraham ini kecil-kecil katanya. Tapi kenapa sholatnya banyak? Abraham ini kecil, menurut beliau, tapi sholatnya banyak. Sholat yang banyak itu karena khusyuk. Kalau nggak punya khusyuk nggak bisa sholat. Malas tidak 20 rakaat yang isya tidak ada itu. Malas tidak. Saya tahunya dulu isya itu hanya ketika bersama istiqomah itu kalau punya ada. Sekarang ini istiqomah tiap hari. Ternyata kalau itu sudah bingung kita pegang handphone dulu atau makan dulu atau jalan dulu mari dulu sudah dibingungkan pagi-pagi kita istiqomah. Nah maka kesukaan apa itu sholat. Sebagaimana Rasulullah di situ. Wajibnya qurratu aini sholat. Kata ada mandi. Kesukaan sebagai cendera mata, kesejukan hatiku ada di dalam sholat. Imun sholat itu tidak mudah ternyata. Cara sholatnya gampang, ikut berjamaah, ikut bersama-sama. Tapi mengisi sholat tidak mudah. Seperti yang tadi penelitian. Yang pertama mesti apa? Menyadari sholat. Semua 40 orang suruh sholat. Menyadari dirinya sholat. Dengan menyadari dirinya sholat, dia tidak lupa. Oh ternyata baru 2 rakaat, baru 5 rakaat. Itu, maka kalau kita lagi sholat lupa, ini berapa rakaat ya? Berarti kita tidak menyadari kita sedang. Satu, ditanya bagaimana kehusuannya. Saya sangat khusyuk, saya sadar betul sholat dulu saya 4 rakaat. Itu hasil penelitiannya. Yang kedua, mesti memahami apa dibutuhkan para ahli Quran yang mengerti tentang bacaan-bacaan surah. Dia betul-betul memahami, memaknai dari artinya. Kalau saya cerita ditanya di wawancara, gimana? Saya sangat memahami arti dari semua setiap yang saya baca di dalam surat. Selesai. Yang kedua, kita bareng-bareng sholat merasakan sholat. Selesai sholat ditanya, apa yang dirasakan? Jadi bingung apa yang dirasakan ketika sholat. Saking bingungnya, zuhur lupa ini 4 rakaat atau 5 rakaat. Bingung kan? Nah, ternyata PhD dari sana menunjukkan sholat yang katanya secara neurologis membuat sehat. Ternyata Bapak Ibu Masya Allah ini tidak mudah gitu. Nah ternyata kita punya nih ajaran dari apa? Saya bilang mau nggak saya punya alat riset saya juga kayak gitu kan? Nah diajarkan yang diajar apa? Kalimat ini langsung dipraktekkan secara neuroscience, gelombang otaknya langsung relax. Dan saya bilang katakan ada 3. Yang pertama cara kita khusyuk adalah kita tidak melihat. Apa ini? Tutup mata. Nah khusyuk kan? Konsentrasi. Makanya dulu zaman di Sri Raya kalau sholat tutup mata. Allah Akbar, tutup mata. Agar tidak melihat orang itu khusyuk. Maka di dalam meditasi kenapa tutup mata? Karena agar tidak melihat orang. Saya terganggu oleh Bapak Ibu ini. Dengan tutup mata tidak terganggu karena gelap sunyi sepi. Ini yang pertama. Masuk yang kedua apa? Melihat tapi tidak dilihat, terlihat tapi tidak melihat. Contoh, saya melihat ke sana. Ini saya melihat, tapi ini terlihat, tapi saya tidak melihat. Karena yang saya lihat adalah ujung peci-pecinya, ujung rambut-rambutnya, ujung kuduk-kuduknya. Kalau saya melihat mata Bapak Ibu beri perempuan, wah langsung berdebar-debar. Karena saya melihat, gitu ya. Jadi terlihat tapi nggak melihat. Ini khusus yang kedua. Yang terakhir yang nggak mudah apa? Melihat tapi tidak terganggu dengan apa yang dilihat. Saya melihat semua satu cantik cantik, ibu cantik ada jalannya. Kan cantik semua ini. Tapi saya nggak terganggu dengan apa yang saya lihat. Apa caranya? Caranya adalah ini zikir yang ditanamkan dulu. Maka apa? Apa menyebut apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita nggak mesti jadi berarti jadi mubalik yang anti. Jadi apapun
jadi nelayan bisa, jadi tukang ojek bisa, pebisnis bisa, pengusaha bisa. Nggak mesti harus jadi kiai gitu. Pengangguran juga bisa jadi punya pekerjaan. Jadi ini yang diajarkan kita sangat luar biasa. Maka saya pernah apa? Saya mau memberikan talqin zikir, tapi bahasanya reprogramming, diprogram ulang dengan apa Allah. Kata Allah, terserah Tuhan saja. Apa butuh ilmu, butuh mulut. Nah, ternyata luar biasa ajaran kita di bawah. Jadi ibu bapak yang hadir hari ini, yang belum ditanamkan cara khusyuk, itu mudah hari ini. Daripada belajar ke Malaysia, ketemu PXP, lama di sana, jauh. Sudah, nanti yang belum belajar khusyuk, yaitu kita belajar zikir yang jahatnya diucapkan kalimat la ilaha illallah dan nama Allah di sana. Itu. Karena kalau diprogram kalbu kita, kalau kalbu kita nggak diprogram, nggak diinstal, nggak dimasukkan kemana-mana, pikiran itu kemana-mana. Sekarang banyak penyakit overthinking, penyakit yang aneh-aneh zaman sekarang. Karena kalau pikir, semua ini bisa semua ini bisa di stop. Lagi makan, stop, berhenti bisa. Lagi makan bisa. Semua kegiatan bisa di stop. Yang tidak bisa di stop adalah pikiran kita. Yang tidak bisa di stop adalah pikiran. Kenapa kita benci sama orang? Karena pikirannya jalan. Bapak Ibu lihat saya, pikirannya jalan. Siapa itu orang ya? Ngomong marah-marah di masjid gitu. Kenapa ini orang itu? Otaknya jalan. Orang suka tidak suka gara-gara pikiran. Bapak Ibu bisa suka sama saya gara-gara pikiran. Benci sama saya gara-gara pikiran. Stop dengan apa? Dengan zikir. Maka kenapa? Orang-orang yang berpikir gelombangnya santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan tidak punya masalah, tetapi dia ditenangkan oleh Allah dengan masalah. Dan itu, masya Allah, penting sekali tenang sekali ibu bapak. Kita kalau tenang, kalau sudah senang ya, tenang. Pulang ke rumah ingat tenang lagi. Ke laut, apa nih? Bali ya, balongan indah gitu, senang. Wah, itu nyampe rumah langsung ingat lagi istri, anak gitu. Karena terus semakin kita menghilangkan persoalan, ngejar persoalan itu. Caranya adalah persoalannya ditangkap, lalu kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Maka saya waktu kasus Cianjur di tenda-tenda, saya bilang apa? Saya mau jadi relawan di Cianjur gempa, tapi saya mau ngadain terapi zikir. Apa? Siapa yang tenda? Ayo terapi zikir daripada kita pusing. Kita rasakan goyang rumah. Jadi tenda-tenda saya goyang gitu. Saya malam kali ke sana seminggu gitu. Di Cianjur waktu itu. Jadi alhamdulillah kita penting kalau kita digenggam, diurus oleh seseorang. Seorang guru, kita belajar ilmu fikih, kita belajar tata cara nelayan, apapun kita belajar. Tapi kalau kita ingat, kalau kita mesti belajar 99% orang itu tergantung kalau punya. Kalau punya baik, dia menjadi baik. Kalau rusak semua. Kalau kita lihat anak sekarang, Mas Paul, saya aktif di Komisi Perlindungan HIPAI pada Cirebon. Hari ini sudah 3.700 lebih anak-anak kita kena HIPAI. Itu yang Kota Cirebon, belum kabupaten, belum di Ramai. Beberapa bulan yang lalu saya memberikan pembinaan rohani wilayah 3, itu hampir 400 orang para PSK yang ditangkap. Bayang, wah. Keren-keren, cantik-cantik, saya Hilda, bapak sekitar wilayah jaga minyak, bupati, kabupaten tinggi-tinggi, masya Allah, tapi poinnya besar. Di situ langsung ajakan zikir, saya nggak banyak ceramah, ajakan zikir saja. Karena sudah jabatan teknik. Beberapa orang ada yang tidak bisa masukkan. Alhamdulillah ada yang kemarin pembinaan sekarang dagang, sekarang jualan, mau coba. Karena kalau
biaya penyandang, maka bapak ibu yang punya anak sudah tahu kita itu. Oke, ketika anak punya persoalan hidup, dia akan mencari apa referensinya dia untuk tenang. Nah itu, jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tadi. Mari kita belajar. Semoga kita bermanfaat. Hari ini saya sekian. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah saya jauh dari momen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.